Pernah kepikiran nggak sih seberapa transparan sebenarnya pemerintah di daerah kita? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng rapor transparansi pemerintah di Yogyakarta buat tahun 2025. Seberapa terbuka sih mereka? Dan yang lebih penting, apa artinya ini buat kita sebagai warga? Kita mulai dari sini ya. Kutipan ini tuh intinya kenapa transparansi itu penting banget. Jadi, keterbukaan itu bukan sekedar basa-basi, tapi fondasi supaya kita bisa percaya sama pemerintah. Prinsip ini yang jadi pegangan kita buat semua pembahasan kali ini. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan utamanya. Seberapa jauh sih tingkat transparansi pemerintah di Yogyakarta sekarang? Yuk kita lihat datanya. Eits, tapi sebelum kita loncat ke angka-angka dan grafik, kita perlu paham dulu, kenapa sih ini semua penting buat kita? Ini bukan cuma soal laporan birokrasi yang numpuk, ini menyangkut hak dasar kita semua. Gampangnya gini, evaluasi tahunan yang namanya MONEF ini tuh kayak medical check-up buat akuntabilitas. Tujuannya simpel banget, buat ngecek apakah lembaga-lembaga pemerintah itu beneran ngasih informasi yang emang udah jadi hak kita untuk tahu. Oke, terus gimana caranya check-up raksasa ini dilakuin? Mari kita intip prosesnya. Wah, ternyata prosesnya ini serius banget loh, makan waktu 6 bulan penuh loh. Dimulai dari mereka ngisi kuesioner sendiri, terus diverifikasi, sampai website dan media sosial mereka itu dikepoin. Bahkan ada yang namanya uji akses, di mana tim evaluator pura-pura jadi warga biasa yang minta informasi. Benar-benar dicek dari A sampai Z. Nah, ini dia pergeseran yang paling krusial. Kalau tahun 2024, nilai itu lebih banyak didominasi sama urusan dokumen. Tapi di 2025, bobotnya dibikin seimbang, 50-50. Artinya, kualitas layanan yang kita rasakan langsung di lapangan sekarang dianggap sama pentingnya dengan kerapian administrasi di atas kertas. Ini kemajuan besar kan? Jadi, apa aja yang jadi bahan penilaian? Ada 6 poin utama. Tapi coba deh perhatiin. Kualitas informasi di website dan medsos itu bobotnya paling gede, 35%. Kalau ditambahin sama pelayanan publik, totalnya udah setengah dari nilai keseluruhan. Ini sinyal yang jelas banget. Performa digital dan seberapa cepat mereka merespon kita, itu jadi kunci utama sekarang. Oke, kita udah paham cara menilainya. Sekarang, waktunya kita buka rapornya dan lihat, gimana sih hasil kerja mereka? Skala evaluasinya tahun ini benar-benar masif. Ada 534 badan publik yang kena check-up, mulai dari pemerintah daerah sampai ke tingkat kelurahan. Angkanya ini naik drastis dari tahun lalu, yang artinya pengawasannya makin luas dan mendalam. Dan ini dia hasilnya. Cuma 12% yang dapat predikat sangat baik. Sebagian besar, ya masih di level cukup. Tapi yang jadi PR besar, ada total 24%, hampir seperempatnya, yang nilainya kurang atau bahkan tidak informatif alias gagal. Ini angka yang nggak bisa kita anggap remeh. Angka-angka tadi kan cuma gambaran besarnya ya, di baliknya itu ada cerita. Yuk, kita bedah temuan utamanya, apa yang udah bagus, dan di mana letak masalah terbesarnya. Oke, kita mulai dari kabar baiknya dulu. Ternyata banyak lembaga pemerintah itu jago banget kalau soal urusan administrasi. Kelengkapan dokumen, prosedur, pokoknya semua yang di atas kertas nilainya seringkali nyaris sempurna. Artinya, secara aturan main mereka sebenarnya sudah paham apa yang harus dikerjakan. Nah, tapi disinilah masalahnya mulai kelihatan. Website dan media sosial yang harusnya jadi wajah mereka ke publik justru seringkali kayak rumah kosong, terbengkalai, informasinya nggak diupdate, nggak konsisten, dan seringkali bikin kita bingung pas mau cari info. Dan yang ini mungkin temuan yang paling bikin nyesek. Waktu tim evaluator coba nanya dan minta informasi, persis kayak yang mungkin kita lakuin, banyak banget lembaga yang diam 1000 bahasa. Pertanyaan dari publik seringkali dicuekin, cuma dianggap angin lalu. Temuan kritis ketiga adalah soal inklusivitas. Jadi, banyak website yang sebenarnya udah punya fitur aksesibilitas buat teman-teman disabilitas. Keren kan? Tapi pas dites, sebagian besar fitur itu ternyata cuma pajangan alias nggak berfungsi sama sekali. Ini pengingat penting bahwa fasilitas itu harusnya berguna, bukan cuma buat formalitas. Oke, dengan semua temuan tadi, terus gimana dong ke depannya? Nah, rencana untuk tahun 2026 ternyata sangat ambisius. Rencana buat tahun depan ini kayaknya benar-benar bakal ngubah peta permainan. Evaluasinya diperpanjang, pesertanya makin banyak, dan yang paling seru, penilaiannya bakal acak sepanjang tahun. Jadi nggak bisa lagi tuh sistem kebut semalam.
Tapi ada dua terobosan utama. Teman-teman disabilitas bakal dilibatkan langsung jadi evaluator dan mereka akan mulai pakai artificial intelligence atau AI. Mungkin ada yang nanya, AI buat apa sih? Gini, coba bayangin ada satpam digital super canggih yang ditugasin buat ngawasin ribuan website dan medsos pemerintah secara otomatis 24 jam nonstop. AI ini bakal bikin pengawasan jadi jauh lebih efektif, objektif, dan nggak ada lagi yang bisa lolos dari pantauan. Pada akhirnya, semua upaya ini, termasuk pakai teknologi canggih, adalah bagian dari visi yang jauh lebih besar, menjadikan Yogyakarta sebagai smart province, di mana pemerintahan yang terbuka dan cepat tanggap itu jadi pilar utamanya. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang buat kita semua, dengan adanya AI dan keterlibatan langsung warga sebagai pengawas, kira-kira tahun 2026 nanti bakal jadi awal dari era akuntabilitas yang sebenarnya? Di Yogyakarta atau enggak ya? Kita lihat saja nanti.